Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih kepada dosen kami, dosen pembimbing mata kuliah Ushul Fiqh, Bapak Miftahul Rizik, SPDI, MPD, yang mana telah mempercayai kelompok kami untuk membahas materi tentang ittiba dan taklid. Kami kelompok 9 berjumlah 5 orang. Adapun yang pertama oleh saudara Fajrul Falah, yang kedua Khairul Rizki, yang ketiga Muhammad Azhari, yang keempat oleh saudari Miftahul Jannah, yang kelima oleh saudari Bibita Syahrani. Pembahasan pertama, ittiba. Dalam buku ilmu usul fiqh 1 dan 2 dikatakan bahwa kata ittiba berasal dari kata bahasa Arab, yakni dari kata kerja atau fi'il ittiba, yang artinya adalah mengikuti atau menurun. Sedangkan ittiba menurut istilah adalah al-itba'u qabulu qaulil qaili wa anta ta'lamu hujjatah, yang artinya menerima perkataan orang lain dan kamu mengetahui dari mana sumber alasan tersebut. Jadi ittiba berdasarkan definisi bahasa dan istilah adalah diterimanya fatwa atau perkataan oleh seseorang yang mana perkataan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan sumber yang jelas, yakni dari Al-Quran, Al-Sunnah, serta hasil ijtihad ulama-ulama. Dan adapun pembahasan kedua, muttabi, adalah seseorang yang menerima perkataan atau fatwa oleh seseorang muttaba bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para ulama. Sedangkan muttaba adalah orang yang memberikan fatwa atau perkataan kepada muttabi. Dan seorang muttabi harus mengetahui bahwa Arab atau dalilnya, tetapi tidak harus tahu mengetahui sah atau tidaknya sebuah fatwa atau hadis, dikarenakan seorang muttaba sudah mengatakan sah, maka sahlah fatwa tersebut, dan seorang muttaba harus bertanggung jawab atas perkataannya, dikarenakan berdosalah dia jika ia tengah berdusta atau mengesahkan sesuatu hadis tanpa mengecek kebenaran hadis tersebut. Tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk muttabi. Maka jika seseorang muttaba berdusta, seorang muttabi tidak berdosa. Dan adapun komponen-komponen yang menjadi makna pokok dalam ittiba di Islam, yaitu 1. Usaha untuk dapat mengikuti ataupun meladani. 2. Adanya pihak yang diikuti untuk jadikan panutan, yaitu Rasulullah. 3. Hal yang diikuti merupakan perbuatan ucapan akidah dan perbuatan lain yang dilakukan tetapi sudah ditinggalkan. 4. Berdasarkan kepada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu Al-Quran, hadis yang sahih. 5. Ketika berittiba, mengikuti berdasarkan niat atau kemauan sendiri, bukan karena paksaan atau kebencian dalam hati, dan tetap mengamalkan apa yang telah diikuti. Taklid. Secara etimologi, kata taklid berasal dari masdar qallada yang memiliki makna kalung yang dipasangkan kepada orang lain tanpa disadari orang yang bersangkutan itu sendiri. Sedangkan terjemahan secara terminologi, terdapat beberapa istilah mengenai taklid, antara lain sebuah perilaku yang mengikuti orang lain baik dari segi lisan maupun perbuatannya tanpa keraguan sedikit pun, dengan tidak adanya penelusuran lebih lanjut terhadap dalilnya terlebih dahulu.
membenarkan sebuah gagasan orang lain secara bulat tanpa disaring, menggunakan dalil-dalil dan tidak memafhumi kapasitas dari dalil-dalil tersebut, mengamalkan gagasan orang lain tanpa memahami dasar dalilnya. Serasi dengan beberapa pengertian taklid yang telah dijabarkan di atas, terdapat hal-hal yang tidak dapat digolongkan ke dalam taklid, antara lain berbuat sesuatu yang dilandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis, berbuat sesuatu yang dilandaskan pada ijma, vonis seseorang hakim atas suatu perkara dengan adanya saksi yang adil. Baiklah, selanjutnya hukum bertaklid. Sejalan dengan pembahasan sebagaimana telah disinggung di awal tadi, seseorang yang belum memiliki predikat posisi mujtahid diharuskan untuk bermakmum pada salah satu ulama yang telah memiliki predikat sebagai mujtahid mutlak. Para ulama yang telah menyandang predikat tersebut antara lain adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Sebagian dari ulama usul fikih berpendapat bahwa sebagian besar telah bermufakat bahwasanya tidak ada lagi seorang pun yang telah berhasil menggapai predikat sebagai mujtahid mutlak tersebut. Seseorang yang menyandang predikat sebagai mujtahid mutlak ataupun mujtahid mustakil sudah tidak ditemukan kembali semenjak usainya periode Imam Syafi'i menurut Ibnu Hajar. Tingkatan taklid atau muqallid. Taklid maupun muqallid di sini juga memiliki beberapa tingkatan. Berikut penjabarannya antara lain: 1. Bertaklid keseluruhan, taklid al-mahdli, sebagaimana yang mayoritas orang awam lakukan mengenai seluruh hukum Islam. Mereka bertaklid kepada seorang atau imam mujtahid. 2. Bertaklid dalam beberapa bidang hukum saja, sebagaimana para ulama yang memiliki kompetensi untuk berijtihad dalam bidang mazhab, bidang fatwa dan bidang tarjih. Mereka didudukkan sebagai seseorang mujtahid hanya dalam beberapa segi bidang saja yang dikuasainya. Selain beberapa bidang tersebut, para ulama tadi kembali didudukkan hanya sebagai muqallid saja. 3. Bertaklid dalam perkara-perkara istinbat, sebagaimana banyak dilakukan oleh para muntasib. Syarat taklid. Seseorang yang akan bertaklid kepada suatu mazhab diwajibkan untuk memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, diwajibkan memahami secara keseluruhan berbagai ketentuan imamnya dalam perkara yang diikuti, seperti halnya syarat dan kewajiban. Yang kedua, tidak bertaklid seusai dilakukannya perkara yang akan ditaklidkan tersebut. Yang ketiga, tidak diperkenankan memilih pendapat yang mudah-mudah saja. Maksudnya, orang yang akan bertaklid tidak diperbolehkan memilih pendapat yang mudah-mudah saja dari berbagai mazhab. Yang keempat, bertaklid haruslah kepada seorang imam yang telah menyandang predikat sebagai mujtahid mutlak, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Diperbolehkan juga bertaklid kepada seorang imam yang menyandang predikat sebagai mujtahid muntasib. Dan yang kelima, tidak diperkenankan menggabungkan dua pendapat imam dalam satu persoalan hukum atau qadiyah yang akan berujung tidak disahkan oleh masing-masing imam. Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhiru minni, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.